Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini waktu Melbourne malam 19 Ramadan 1438 Hijrah, kembali kita mendapati kesempatan untuk menunaikan ibadah saum kita sampai ke malam ini dengan menunaikan ibadah tarawih sebagai bagian dari rangkaian kesempurnaan ibadah puasa kita. Bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh ibadah puasa kita yang ditunaikan di siang hari ataupun ibadah malam kita, khususnya tarawih kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Baiklah, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, sesungguhnya malam-malam yang kita coba kaji dalam materi pasca tarawih, kita rencanakan untuk membahas fikih sifat salat Nabi SAW, dan dalam beberapa tampilan pada serial yang lalu telah ada beberapa persoalan-persoalan yang akan lebih baik kita coba urai dulu pertanyaan-pertanyaan dimaksud, sehingga insya Allah dengan itu lebih membuat hati kita tentram dalam memahami materi-materi yang disampaikan, terkhusus barangkali dalam menyelesaikan persoalan yang boleh jadi ada kalanya tidak terkait dengan materi yang disampaikan. Alhamdulillah, dan kita sudah dapati bukan beberapa tapi banyak pertanyaan yang sudah ada di sini, dan mungkin akan lebih baik supaya tidak menulis dulu karena ini juga sudah cukup banyak dan saya tidak tahu nanti dijawab sampai kapan waktunya sampai malam ini bisa diselesaikan insya Allah. Ya, mudah-mudahan sebagian bisa kita ambil. Baik ya, dan insya Allah kita coba memahami sesuai dengan manhaj kita yang telah kita utarakan. Kita akan coba pahami dengan baik, kita lacak referensinya, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa mengamalkannya. Baik, saya langsung saja. Waktu kita tidak banyak, hanya 1 jam ke depan. Mudah-mudahan nanti ada kenyamanan dalam sesi kali ini yang kita beri nama Al-Quran Sunnah Solution. Okay? Solusi dari Al-Quran dan Sunnah terkait persoalan yang coba kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas pertama, 2 pertanyaan. 1. Mengamalkan ibadah kan harus dengan ilmu. Sumbernya Al-Quran dan hadis. Apakah harus dihafalkan? Yang dituntut dari kita untuk bisa mengamalkan ibadah itu adalah mengamalkan dengan sempurna. Cara mengamalkan dengan sempurna basicnya ilmu. Sedangkan ilmu yang kita kemudian coba pelajari untuk bisa menunaikan ibadah dengan baik, tuntutan Qur'annya tidak harus hafal tapi paham. Jadi ada bacaan-bacaan yang dihafalkan, tapi ada tuntutan yang tidak harus menghafalkan, tapi paham misinya. Baik yang dihafal ataupun yang tidak dihafal, intinya bagaimana kita memahami apa yang akan kita praktekkan dalam ibadah kita yang dimaksudkan. Misal, saya bagi 2 dulu pada ibadah yang kita tunaikan, ada yang mesti dihafal, ada yang tidak perlu kita hafalkan itu. Misal, saat kita tunaikan sholat, untuk menunaikan sholat bagian dari ibadah. Diketahui dengan ibadah, ini ada dalil di sini, misal Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga. Ini ciri orang takwa gemar menunaikan sholat, dan sholat bagian dari ibadah yang dikerjakan. Sifat perintahnya ada di Quran surah kedua ayat 43. Ini keterangannya, ini perintahnya. Hadisnya diantaranya hadis riwayat Muslim di jilid yang pertama di bab muqaddimah nomor hadis yang ke-8, posisi paling kiri sebelah atas, rawinya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika menyebutkan tentang Islam, beliau katakan, ya, riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam oleh malaikat Jibril, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kan kemudian wa tuqimas shalah, dan kau tunaikan salat dengan sempurna. Jadi kita sepakati dulu ibadah jenisnya salat, dalilnya ini, perintahnya ini, hadisnya ini. Paham sini? Baik, kalau sudah kita memahami ini, maka dalam menunaikan salat ini, perhatikan ada yang harus kita hafalkan. Pasti itu, bacaan salat kan harus dihafalkan. Kalau tidak hafal, bagaimana kemudian bisa menunaikan salat dengan baik? Kan?
Mustahil Anda katakan Allahu a'lam. Orang takbir Allahu akbar, Anda Allahu a'lam. Allahu a'lam, enggak ada. Heboh semuka bumi gitu kan. Baik, ini satu. Baik, jadi ada bacaan yang memang harus dihafal sifatnya. Kedua, kalau diteruskan hadisnya yang ini, maka kita dapati setelah menyebutkan salat, Nabi katakan wa tu'tiyaz zakat. Anda tunaikan zakat. Dalil hadisnya di kitab yang sama, jilid yang sama, nomor yang sama. Ayatnya bahkan terangkai dengan salat. Quran surah kedua ayat 43. Ketika menyebutkan perintah salat, setelah itu zakat. Lihat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 43, posisi paling kanan di pertengahan, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Detailnya diatur di Quran surah 9 ayat 103. Dikeluarkan 48 golongan, diatur di Quran surah 9 ayat ke-60. Jelas? Baik, ada ketentuannya di sini. Yang ini khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum biha wa tuzakkihim. Ambil di antara sementara orang yang sudah mencukupi nisabnya untuk zakat, ambil. Kalau dia lupa, ingatkan, bahkan ambil. Karena itu hak orang lain, selamatkan orang yang punya zakat ini supaya tidak menunda, bahaya bagi dirinya. Tayyib. Keluarkan kemana? Ini 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Anda cukup mengetahui kalau sudah jadi bagian dari yang berhak mengeluarkan zakat, maka Anda mesti paham ada kewajiban zakat harus Anda keluarkan yang disalurkan kepada 8 golongan. Tapi Anda tidak dituntut untuk menghafalkan ayatnya. Bacaannya ada, suratnya ada, ayatnya ada. Yang dituntut dari Anda mengetahui bahwa setiap Anda mencapai nisab, Anda keluarkan zakat. Keluarkan pada 8 golongan. Sepakat sampai sini? Ya, harus sepakat, sahabat sepakat, tabi'in sepakat, ulama sepakat. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan. Nggak sepakat. Yang salah bukan mereka, pasti kita yang kurang dalam mendalaminya. Nah sekarang, ada sesuatu bacaan yang dihafalkan, ada yang tidak harus dihafal. Tidak dihafal. Nah, baik yang dihafalkan ataupun yang tidak dihafal, sumber yang sama dari Al-Quran dan Sunnah, yang dituntut pada keduanya ini adalah memahaminya, paham, mengerti. Tidak disukai Anda mengerti, ya, atau menghafal bacaan, baik yang dituntut untuk menghafalkannya, ataupun yang tidak dituntut untuk menghafalkannya, tapi tidak paham, tidak mengerti apa yang dibacakan. Karena itu, silakan perhatikan. Setiap ada ibadah yang bacaannya wajib dihafal, pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah mewajibkan satu ibadah, ada bacaan yang harus dihafal, ada orang tidak mampu menghafalkannya. Itu mustahil. Silakan cek bacaan salat. Jangankan anak 40 tahun, anak 4 tahun hafal bacaan salat. Ya, tanpa Anda ketawa pun hafal. Pasti itu. Silakan. Jangankan yang 50 tahun, yang 5 tahun pun hafal. Jadi kalau sudah anak usia 5 tahun hafal, Anda 50 tahun belum hafal-hafal, Anda butuh berapa tahun lagi untuk menghafalkannya? Jangankan yang bisa melihat, yang nggak melihat, bisa. Silahkan cek. Jadi teman-teman sekalian, tidak harus menjadi pintar untuk bisa menghafalkan bacaan sholat. Kalau ini bukan dari Allah, mustahil bisa seperti itu. Silahkan. Kalau bukan dari Allah, mustahil. Ibadah mana yang ditunaikan di kepercayaan yang lain misalnya. Kitab biasa saja silahkan. Siapa yang bisa menghafal kitab-kitab selain Al-Quran? Tidak mudah itu. Tapi Quran bisa, kalau bukan firman Allah mustahil. Ini menunjuk ada sesuatu yang lain dari karya manusia. Bukan karya, ini firman. Kalau bukan firman mustahil seperti ini. Jelas di sini? Baik. Jadi ini memang dimudahkan untuk dihafal. Yang ini yang tidak dituntut untuk tidak dihafal, belum tentu orang bisa menghafalkannya. Ayo, siapa yang hafal ayat zakat? Boleh angkat tangan. Saya kasih teh manis saya belum saya minum. Atau pas bunga sekalian ustaznya yang tadi disimpan. Silahkan, belum tentu orang bisa hafalkan. Tapi bacaan sholat semua bisa hafalkan. Lihat ya, tapi yang dituntut dari keduanya bukan masalah hafal dan tidak hafal. Persoalannya paham. Dari mana taunya ini Ustaz? Coba dilihat di Quran surah ke-9 ayat 122. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Tidak semestinya orang mukmin beriman sibuk semua berjuang. Mesti ada segelintir mereka yang belajar. Ketika menyebut belajar, kalimatnya menggunakan fiqh yang pernah saya jelaskan dalam awal pertemuan kita. Bahkan ditambah dengan tak di depannya, sebelum huruf akhir ditambah tasydid. Ini menunjukkan pada sifat serius, ini menunjukkan pada motivasi yang lebih double. Karena tidak mudah untuk mewujudkannya. Maka kalau kita ingin belajar tentang syariat agama kita seperti tadi ditanyakan,
baik yang dituntut untuk menghafal ataupun tidak menghafal, yang paling penting seriuslah kita memahami apa yang kita pelajari itu. Jangan sampai sudah dimudahkan oleh Allah menghafalnya, tapi kita nggak ngerti yang dibacakan. Seperti saya sampaikan di awal fikih salat, bahkan Quran memberi isyarat, ada orang yang salat tiap waktu, ruku dan sujud ribuan kali, tapi tidak mengerti, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya. Maka itu yang sulit melahirkan kekhusyuan, sifat khusyuk yang kita tunaikan. Nah, ini yang dituntut oleh Al-Quran. Hadisnya bagaimana? Silakan dilihat hadis riwayat Al-Bukhari di Kitabul Ilmi, Kitab Al-Ilmu, kitab bagian kedua dari Sahih Al-Bukhari, jilid pertama, nomor hadis 71. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Saya sering tegaskan, kalau Anda disebut oleh orang Melbourne sebagai orang baik, mohon maaf, di Sydney belum tentu menyebut Anda baik. So, Australia mengatakan Anda yang terbaik, mohon maaf, orang Papua, orang Bekasi, orang Jakarta belum tentu kenal Anda. Ya, semuka bumi mengatakan Anda yang terbaik, malaikat belum tentu menyebut Anda orang baik. Maka kalau Allah mengatakan Anda yang terbaik, maka kemanapun Anda pergi, Anda akan selalu jadi yang terbaik dalam kehidupan. Sudah sampai sini? Baik, apa tandanya ketika Allah menginginkan seorang jadi baik? Ternyata bukan diberikan dunia. Teman-teman, hawas betul. Tolong garis bawahi kalimat ini. Kalau Anda mendapatkan peningkatan dunia, kedudukankah atau materikah, jangan dulu terlampau bahagia. Cek dulu, apakah saat yang bersamaan Anda sudah mendapatkan tanda kebaikan dari Allah atau belum? Kalau Anda belum dapatkan ini, maka belum tentu peningkatan dunia secara bersamaan jadi tanda kebaikan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda pertamanya? Yufaqihuhu fid din. Dia akan dibimbing, diringankan langkahnya, dilembutkan untuk mau belajar fikih, memahami tuntunan agamanya. Jadi kalau saat bersamaan uang Anda meningkat, tapi Anda tidak paham tentang agama Anda, ini belum tentu jadi tanda yang baik. Saat bersamaan kedudukan Anda meningkat, tapi Anda belum mengerti tentang agama Anda, belum bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti, mana yang harus tinggalkan. Maka dalam hal demikian, kita belum mendapatkan nilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat yang bersamaan, kalau kita kedudukan meningkat, kemudian kita senang ikut taklim misalnya, sudah baik belum? Kalau tidak tahu katakan, baik ya. Kita diangkat kedudukan cukup tinggi. Saat bersamaan kita kemudian senang ikut taklim. Sudah baik belum? Baik. Baik, belum tentu. Kalau taklim yang diikuti pun belum dalam konsep memahamkan kita. Cuma sekedar rame, ya cuma ingin ikut rame, cuma ada yang ingin ngisi, cuma tertawa, nggak ada ujungnya. Kadang-kadang menangis, tidak ada dampaknya. Apa ukuran dampak yang baik dari taklim ini? Ukurannya, satu, pemahaman ini menjadikan ilmu kita meningkat, iman kita menguat. Aturannya di Quran surah ke-58 ayat ke-11, posisi paling kanan sebelah bawah. Jadi kalau orang benar belajarnya, maka yang terjadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di iman dia meningkat, ilmu dia menguat. Sebaliknya, ilmu dia meningkat, iman dia menguat. Di pelajaran yang baik, memahamkan Anda tentang agama, dengan pemahaman ini salat Anda khusyuk. Bukankah dengan khusyuk kemudian iman Anda semakin kuat, semakin dekat dengan Allah? Bukankah pengetahuan Anda semakin bertambah? Anda mengerti bahwa ketika tangan diangkat seperti ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Poin ini. Kalau Anda tanyakan sekali lagi, apakah semuanya harus dihafalkan? Ya, ada yang harus dihafal, ada yang tidak. Tapi poinnya kita memahami apa yang dihafal ataupun apa yang tidak dihafalkan. Coba cek. Pilih ya, baik mana? Hafal tapi tidak paham atau tidak hafal tapi paham? Ya, hafal dan paham. Itu yang paling bagus ya. Pernah belajar bahwa salat subuh di masjid wajib bagi laki-laki. Bagaimana dengan perempuan yang ingin mendapatkan pahala dan kebaikan yang sama, namun khawatir timbul fitnah? Kita bagi pada dua bagian. Anda tahu dari mana kalau hukum salat subuh di masjid bagi laki-laki wajib? Artinya kalau ada wajib itu artinya begini. Wajib itu artinya bila dikerjakan berpahala, tapi bila tak mampu mengerjakan dosa. Itu wajib. Beda dengan sunnah. Beda dengan sunnah. Sunnah dikerjakan berpahala, tak mampu mengerjakan karena alasan tertentu, tidak berkonsekuensi apa-apa. Tapi ingat ya, awas hati-hati, jangan bermain-main dengan kalimat-kalimat hukum. Karena tidak semua kalimat bisa dilekatkan pada hukum. Awas hati-hati. Sekarang marak ada kajian-kajian, misalnya kajian sunnah, ustadz sunnah.
Terus yang lainnya Ustaz apa? Ustaz wajib, Ustaz makruh. Ya kan? Nggak bisa, kita nggak bisa melekatkan hukum pada satu hukum yang tidak boleh digunakan pada yang tidak serupa. Sama dengan syariah misalnya. Ada bank syariah, jilbab syariah, koperasi syariah. Tapi tidak semua kalimat bisa menggunakan syariah. Habis tarawih ini, saya mau main pingpong syariah. Apa itu? Kalau sub saya gunakan bismillah, bismillah. Cemes masuk, alhamdulillah. Kena cemes, astagfirullah. Pingpong syariah. Tidak. Pingpong ya pingpong, tapi yang lain bisa digunakan. Jelas ya? Kalau sudah paham hukumnya tentang ini, jadi nanti kalimat seperti ini dalam hukum itu nanti ada 3 turunan. Ada di hadis, ada di fiqh, ada di usul fiqh. Kalau kita bicara tentang hukum di sini, ini kaitan dengan fikih, dengan usul fikih, dengan dalil dari hadis. Tapi kita lihat yang dimaksudkan sholat di masjid itu tidak sampai pada hukum wajib. Tapi paling tinggi sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Memang nanti dari mazhab Hanafi ada yang mewajibkan untuk ke masjid, khususnya bagi tetangga masjid yang memang tidak ada alasan kecuali bisa sholat di masjid. Tidak ada alasan. Maka yang seperti ini oleh mazhab Hanafi dihukumi wajib dia ke masjid. Itu pun untuk saddud dzari'ah, menutup celah-celah untuk kemungkinan menghindarinya. Ya? Nah, jadi dalam konteks ini bagaimana kita dapati, kita lihat bagaimana anjuran-anjuran banyak sekali diarahkan untuk menunaikan sholat di masjid dengan berjamaah. Kita ambil isyarat Al-Quran dulu. Hampir semua ayat-ayat Quran yang berbicara tentang sholat pada umumnya selalu diungkapkan dengan bentuk-bentuk peserta atau orang yang menunaikan sholat dalam bentuk jama' banyak. Saya beri contoh cepat ya. Kalau Anda ingin melihat apakah ini banyak atau tidak, khususnya kepada orang, lihat ujung kalimatnya. Kalau ada un atau in, ini menunjuk pada banyak orang. Muslim satu orang, banyak orang. Muslimun atau muslimin. Mukmin satu orang, banyak orang. Mukminun atau mukminin. Mukhlis satu orang, banyak orang. Mukhlisun atau mukminin. Yuqim satu orang, banyak orang. Yuqimun. Yuqimin nggak ada, nggak usah ngarang. Ya. Nah, itu kata kerja untuk menunjuk pada orang yang menunaikannya. Yuqimun. Kalimat sholat pertama ketika disebutkan di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Menunjuk pada banyak. Ini menunjukkan ketika diminta menunaikan sholat, Quran isyaratkan sholatlah bersama orang banyak. Bahkan ketika diperintahkan, kalau ada kata perintah, tinggal nunnya buang, ganti dengan alif. Aqim satu orang, aqimu itu banyak orang. Unnya buang, kata perintah. Quran surah kedua ayat 43 yang tadi. Wa aqimus shalah, tunaikan salat dengan banyak orang. Lagi-lagi ini. Bentuknya jamaah. Jelas? Baik, hadisnya kita ambil. Yang satu jilid saja. Ini hadis Muslim sudah, misal kita ambil Riyadhus Shalihin, syarah dari Imam An-Nawawi. Jilid yang pertama, bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdharun niyyah. Ya. Hadis nomor 10. Posisi paling kiri sebelah bawah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Salatul rajuli fil jama'ati afdalu min salatihi fi baitihi aw fi suqi. Salat seseorang ditunaikan dengan berjamaah di masjid itu lebih mulia dibandingkan salat yang ia tunaikan baik di pusat niaganya. Suq itu tidak harus diartikan pasar. Karena dalam bahasa kekinian suq jamannya aswaq itu bisa diartikan dengan pusat niaga. Ya, bisa market, bisa bahkan pusat bisnis dan sebagainya. Ya, orang menyebut rijalul a'mal atau rijalul aswaq, ya, dan seterusnya. Jadi kalau Anda, ini kantor Anda, ini masjid. Anda bisa ke masjid, tapi Anda pilih di kantor. Atau ini rumah Anda, ini masjid. Bisa ke masjid, tapi Anda pilih di kantor. Disebutkan oleh Nabi, orang yang baru mau ke masjid saja, baru mau ke masjid, ini sudah mengalahkan pahala orang yang sholat di tempat dia tinggal, baik itu di kantor ataupun di rumahnya. Baik itu ditunaikan berjamaah atau sendirian. Jadi kalau ada orang memilih sholat di tempat niaganya atau di rumahnya, dengan orang yang baru mau ke masjid, baru pengen ke masjid, baru berniat ke masjid, itu keinginannya ke masjid sudah mengalahkan pahala salat orang ini. Nilainya bid'an wa 20 derajat, lebih daripada 23 derajat. Lebih daripada 23 derajat. Bid'an itu antara 3 sampai ke 10. Jadi kalau tadi wa 20 berarti 20 tambah 3 sampai 10. Peluangnya sampai 30 derajat. Anda jangan ukur dengan ukuran kita 1, 2, 3, 4 sampai 23, 30, tidak. Tapi masjidnya saja, masjidnya kata Nabi 25 derajat di hadis Muslim. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Demikian seterusnya.
Maka sangat rugi kalau ada masjid di sini, rumah Anda di sini, Anda masih punya alasan untuk tidak salat ke masjid. Ini baru mau berangkat. Kemudian kalau dia berangkat, dzalika anna ahaduhum idza tawadda'a fa ahsana al-wudhu. Yang demikian ditambah lagi pahalanya kalau orang ini bisa menyempurnakan wudhu sebelum berangkat ke masjid. Di sunnahnya kalau mau ke masjid, wudhunya bukan di masjid. Walaupun tidak dilarang wudhu di masjid, boleh. Tapi kalau Anda wudhu dari tempat Anda berangkat, di rumah atau di kantor, kemudian ke masjid, Anda dapat pahala tambahan. Apa itu? Wa khatta bi kulli khatwatin yurfa'u biha darajat. Setiap langkah yang dimulai mengangkat kedudukan di sisi Allah, berikan pahala lagi. Kemudian langkah selanjutnya yumha biha sayyi'at, menggugurkan dosa-dosa kecil yang dibawa. Masya Allah, berangkat, naik derajat, berangkat, kemudian dosa digugurkan. Ya, Masya Allah. Belum selesai, begitu masuk masjid, fa idza atal masjidah, kalau sudah sampai di masjidnya, masuk ke masjid, kutiba alaihi makana fis shalah, dituliskan pahala salat langsung. Padahal belum salat. Berapa derajat? Berjamaah 27 derajat. Salatul jamaati afdalu min salatul fardhi bi 27 derajat. Masjidnya 25 derajat. Mau berangkat 23 derajat lebih. Setiap langkahnya ngangkat derajat. Kemudian langkah selanjutnya mengampuni dosa. Begitu masuk dituliskan pahala salat sampai Anda keluar dari masjid. Dzalika ma lam yuhdits aw yu'dhi. Sepanjang wudu Anda tidak sengaja dibatalkan, ya sengaja dibatalkan maksudnya au yu'dhi, atau Anda berbuat sesuatu yang merusak. Merusak, bisa ganggu orang atau Anda sendiri menjadikan pahala Anda hilang, seperti riya misalnya. Riya, ya. Anda sudah masuk ke situ, Masya Allah Anda ingin diketahui oleh orang. Ceklik, lumayan sedang di masjid, lebih daripada 100 derajat. Nah ini hilang seketika. Habis. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan, batal itu gugur, habis. Kebaikan yang telah kamu tendun, amal soleh yang telah kamu kerjakan dengan mengerjakan perbuatan yang merusak wal adha dan mengganggu, habis. Seperti apa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang riya, infak yang riya. Riya itu membuat celaka amal. Bukan cuma berdosa, gugur amalnya sekaligus. Salat riya ada. Fawailul lil musallin, celaka orang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Apa bentuk lalainya? Alladzina hum yura'un. Salat yang riya ada. Haji umrah riya ada, itu yang paling capek itu. Awas, hati-hati, salat itu ibadah fisik, infak ibadah harta. Tapi kalau haji ibadah fisik dan harta, Anda riya, habis semuanya. Bahkan ada yang belum berangkat sudah kehilangan pahalanya. Nggak salah Anda ngundang orang, nggak ada masalah, Anda minta doa dan sebagainya. Tapi kadang-kadang hati-hati, setan itu jenius. Begitu Anda kumpulkan, Masya Allah, warga komplek datang dan sebagainya, sampaikan, bagus awalnya, tapi setan bisa masuk. Bapak Ibu sekalian, mohon, kami akan berangkat sebentar lagi, mohon didoakan. Tidak mudah bagi kami untuk menempuh perjalanan haji ini. Mohon dimaafkan kalau kami banyak salahnya. Ini haji yang pertama kami akan tunaikan, Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin juga ya, di komplek ini kami yang pertama kali akan naik haji ya. Pak RT belum haji, Pak RW belum. Ya di sana kami doakan, mudah-mudahan yang lainnya juga cepat menunaikan haji. Itu habis pahalanya. Ya. Baik. Coba lihat, begitu banyak tentang pahala sholat berjamaah di masjid. Ya, karena itulah saking banyaknya pahalanya, Nabi sampai menyampaikan terkait khusus dengan sholat subuh. Khusus. Bahkan nanti Isya salah satunya, bahkan nanti Asar ditekankannya. Berdasarkan keterangan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas. Di akhir kita disimpulkan hukumnya. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah waktu-waktu salat, tunaikan tepat pada waktunya dengan baik, menggunakan ujungnya dengan orang banyak, gitu kan? Was salatil wusta, terkhusus salat pertengahan. Salat pertengahan ditafsirkan dua, yaitu subuh dengan asar. Karena terjadi pergantian malaikat di situ yang menyampaikan tentang keadaan hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena itulah kemudian Nabi sangat menekankan para sahabat untuk ke masjid. Ini poinnya. Lihat betul ya, nanti dari sini baru saya bikin konstruksi berdasarkan pernyataan ulama bagaimana kesimpulan hukumnya. Saking ditekankannya ke masjid, khususnya sholat subuh, Masya Allah, seorang sahabat senior namanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Orangnya tidak mampu melihat. Maaf ya, berir atau bahasa sopannya besir, tidak bisa melihat, buta. Kemudian tidak punya penuntun. Tapi Masya Allah, beliau selalu menjaga jamaah di masjid. Zuhur ke asar, datang. Kemudian etikaf bahkan. Maghrib ke Isya bisa etikaf. Tapi subuh punya persoalan, karena jarak rumah cukup jauh ke masjid, tidak punya penuntun. Dan keadaan masjid jangan dibayangkan seperti surau sekarang. Belum ada karpetnya, tiangnya cuma pelepah kurma, atapnya kemudian daun-daun kurma.
Tiba-tiba minta kepada Nabi, ngajukan proposal untuk diberikan keringanan. Lihat kalimatnya, ya Rasulullah yani ya rukhsah. Ya Rasulullah, boleh nggak saya punya keringanan? Saya nggak bisa ke masjid subuh. Alasannya jelas, mata nggak bisa lihat, keadaan sulit, nggak ada penuntun. Apa kata Nabi? Lihat, Nabi tidak mengiyakan dan tidak juga kemudian seketika melarang. Tapi Nabi bertanya balik, lihat kalimatnya, atasma'ul adzan, apakah Anda masih bisa mendengar adzan? Kata beliau, bala, ya saya dengar. Nah, ini menunjukkan isyarat sampai sini. Ini ada isyarat yang pertama, hendaknya orang-orang yang adzan itu, khususnya dalam adzan subuh, punya suara yang kuat, yang bisa memotivasi orang untuk bangun. Bayangkan Bilal adzan kedengaran sampai rumahnya Abdullah bin Abi Maktum. Padahal cukup jauh jaraknya. Zaman dulu nggak ada speaker, suaranya kencang. Nggak usah banyak lagunya, tapi kencangnya luar biasa. Ada lagu kencang ya bagus itu kan. Tapi kalau lagunya bagus tapi suara nggak kencang mendayu-dayu, ya orang jadi nabobohin. Ya, Allahu Akbar. Masya Allah. Lagi begitu mau begini, ya Rasulullah. Baik lagi gitu kan. Baik, jadi yang penting itu orang bangun. Ya, jangan berlomba pada lagunya, yang penting ada suara kedengaran bagus, kemudian suara kuat, orang bisa bangun gitu kan. Ya, termotivasi di situ. Maka ketika mendengar kalimat ini, lihat cara berpikir sahabat. Perhatikan cara berpikirnya. Madum tatasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama masih terdengar adzan, tunaikan ke masjid, kata Nabi. Ketika mendengar kalimat ini, lihat cara berpikir bagaimana sahabat mulia ini. Walaupun sudah sepuh, mata nggak bisa lihat, nggak ada penuntun. Cara berpikirnya, kalau Nabi tetap meminta saya ke masjid, ini menunjukkan ada pahala besar di balik itu. Sebab kalau pahalanya ringan biasa, Nabi akan katakan sudah nggak apa-apa. Cara berpikirnya. Jadi kalau Anda masih diminta menunaikan sesuatu yang tidak mudah untuk dikerjakan, walaupun tidak banyak dituntut menjadi wajib di situ, ini menunjukkan pahalanya begitu besar. Maka kejar itu. Jangan tinggalkan. Termasuk tarawih itu salah satunya. Makanya dijadikan paket Ramadan, walaupun hukumnya bukan wajib. Ya. Maka dari itulah kemudian keesokan harinya, Masya Allah, bersiap beliau. Kalau subuh misal, sekarang 5.59, jam 3 sudah keluar, meraba jalan. Sampai ke masjid. Dengan situasi yang tadi saya sampaikan. Alasnya tanah, pelepahnya tiang-tiang kurma, ya, tiangnya pelepah kurma, atapnya daun-daun kurma. Sampai di masjid, Allahu Akbar. Siapa yang antum kenal azan di masa Rasulullah? Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Sejak saat itu, azan subuh spesialisnya Abdullah bin Abi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Azan juga di masjid. Sehingga tiba pada masa Ramadan azannya 2 kali. Ada azan pertama yang dikumandangkan dalam riwayat Bilal yang kumandangkan. Riwayat pertama mengatakan Bilal, yang kedua mengatakan Abdullah bin Abi Maktum. Kemudian azan yang kedua di antara keduanya. Ada yang menyebutkan Bilal, ada yang menyebutkan Abdullah bin Abi Maktum. Singkatnya, 2 kali azan Abdullah bin Abi Maktum tepat diperkenankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, memberikan isyarat sahur sebentar lagi akan selesai. Yang satu menunjukkan azan subuh sudah siap ditunaikan, menunjuk pada sholat. Sampai sekarang di Madinah azannya 2 kali. Salah satunya untuk mengenang peristiwa ini. Teman-teman sekalian, yang mau saya tunjukkan, bisa kebayang nggak? Ini sahabat mulia Abdullah bin Abi Maktum. Matanya tidak bisa melihat. Al-Quran surah Abasa diturunkan atas kemuliaan beliau. Turun Quran karena beliau. Rumahnya jauh dari masjid, nggak bisa melihat, nggak punya penuntun, meraba jalan datang ke masjid yang alasnya terbuat dari tanah, tiang-tiangnya pelepah kurma, atapnya daun-daun kurma. Ini orang lebih dekat ke surganya, masih mau berangkat ke masjid jalan kaki dan adzan di masjid sebelum waktu sholat tiba. Sudah sampai di masjid, waktu sholat tiba beliau adzan. Bandingkan dengan kita, sahabat bukan, kerabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan, surga belum jelas, tidak ada satupun, bahkan jangankan surat ayat Quran belum pernah turun karena kita. Baik, tapi yang paling menarik, jarak rumah ke masjid begitu dekatnya. Kalaupun jauh ada perangkatnya, sepeda ada, motor ada, mobil ada, jalan bagus, kelengkapan luar biasa. Datang ke masjidnya, Masya Allah luar biasa. Alasnya bagus, ada karpetnya. Kalau panas ada AC-nya, kalau dingin ada heaternya. Segalanya lengkap. Haus tinggal ngambil airnya, lapar di belakang banyak makanannya, ke toilet bagus luar biasa. Kalau mau kajian, ustaznya datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri, direkam juga. Masya Allah. Dengan semua itu belum menyentuh Anda untuk mau ke masjid. Anda siapa sebenarnya? Itu poinnya. Dan cita-citanya lebih hebat daripada Abdullah bin Abi Maktum. Mau masuk kemana di akhirat? Ya, saya sih pengennya surga Firdaus tanpa hisab, kalau bisa dengan Nabi. Masya Allah. Coba cek diri kita dari mana. Makanya kalau sahabat saja mengejar luar biasa, apalagi harusnya kita maksimalkan gitu. Makanya para ulama di sini sampai-sampai Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib tuh kalau di samping masjid gak mau ke masjid. Wajib katanya. Dan mengambil ilat dari para sahabat yang sangat menekankan. Ini namanya syiddah, mutasyaddid, untuk mengetatkan hukum supaya tidak dianggap ringan.
Tapi ulama fikih sepakat bahwa hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Sebab kalau nggak ke masjid ada dosa. Dosa ya, harus diganti dengan yang lainnya. Jadi hukumnya sunnah muakkadah, tapi menunjuk pada pahala yang sangat besar. Anda ketinggalan ruginya luar biasa. Paham sih? Nah, kalau bisa ke masjid lakukan. Adapun untuk perempuan, singkatnya, untuk perempuan diikat dengan 3 syarat. Bukan cuma subuh, tapi dari mulai subuh sampai dengan isya. 3 syarat ini bila terpenuhi boleh ke masjid. Bila tidak, hukum sholat di rumah atau di tempat yang terdalam itu sama pahalanya dengan laki-laki ke masjid. Sama persis. Apa 3 hal ini? Pertama adalah aman dalam penunaian sholatnya. Ada tempat khusus di masjid untuk perempuan. Jadi kalau tidak ada tempat untuk perempuan, bahkan sampai ikhtilat misalnya dengan laki-laki, itu nggak boleh, nggak diperkenankan. Baik kan? Lebih baik perempuan sholat di rumah dan jangan merasa kecil. Pahami ilmunya. Kalau sudah paham ilmu, kita akan lebih nyaman mendalaminya. Tenang. Itu pahalanya sama Bu, di rumah saat ada ilat pertama sama dengan orang ke masjid, laki-laki ke masjid. Yang kedua, bila aman dari fitnah, khususnya di perjalanan. Fitnah itu dibagi 2, fitnah gangguan orang atau fitnah dari pribadi. Kadang orang nggak ganggu, tapi ada perempuan yang pengen diganggu orang. Tampilannya, gitu kan? Dan sebagainya. Ini kan aneh gitu kan? Apalagi dengan komplit dengan pasangan suaminya. Suaminya cool, istrinya hot, anaknya dispenser gitu kan? Dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang sudah nggak jelas tuh. Bagian ini jalan. Tapi kalau orang mulai iseng, kalimatnya keluar. Jaga mata ya. Ini mata memang dijaga, tapi Anda tidak pernah menjaga diri untuk dilihat orang. Itu fitnah namanya. Ya, hati-hati. Memang tampilan bagus, ketutup, tapi kadang dibungkus. Ya, yang dibungkus terlihat dan sebagainya itu tidak diperkenankan. Itu fitnah, bagian dari fitnah juga. Atau yang spesifik ada gangguan dari orang dan sebagainya. Ya, dan di sini kan tidak mudah seperti di Indonesia kadang-kadang. Tidak mudah seperti di Indonesia. Barangkali Anda keluar, ya alhamdulillah di Melbourne cukup baik. Tapi mungkin sebagian wilayah yang lain ketika keluar menggunakan hijab saja sudah tantangannya luar biasa. Maka jangan paksakan. Saya akan tampilkan bahwa saya memang tampil sebagai muslimah yang percaya diri. Pelajari ilmu dulu. Jangan berlebihan, begitu celaka baru ini tidak. Pelan-pelan sosialisasikan, berikan kenyamanan, akhlak yang baik baru mereka mengerti. Untuk itu di rumah setara. Yang ketiga, ada kewajiban yang melekat pada perempuan yang memang lebih penting sifatnya, seperti merawat anak, menyusui anak, yang ada sebagainya, yang tidak mungkin untuk dibawa ke masjid. Itu poinnya. Maka melekat dengan itu, tunaikan di rumah. Kalau 3 ini gugur, 3-3-nya aman di jalan, apalagi berangkat dengan suami, safnya ada, bahkan anak bisa dibawa, ada space-nya, ada tempatnya, ada kid corner dan sebagainya, kan? Ada kids zone dan seterusnya. Bahkan sebagian tempat di Indonesia sudah kreatif tuh, dibikin saf untuk anak-anak. Ya, ada sebagian pendampingannya. Kalau lagi taklim dibikin untuk mainan anak-anak, ada yang menggambar, ada yang macam-macam dan sebagainya. Jadi anak-anak dengan dunianya, dia kenal masjid, orang tuanya, dia mendapatkan manfaat yang lebih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik.